Selamat datang di channel Novel 2108. Semoga Tuan dan Nyonya sedikit terhibur. Melanjutkan novel Night King. Chapter 3. Beginikah rasanya kematian? Lin Tian merasakan pandangannya perlahan-lahan menjadi gelap. Baginya penglihatan terakhirnya adalah wajah gadis paling cantik di dunia persilatan bisa diaktakan sebagai sebuah pencapaian juga. Jin Tian setidaknya mampu membalaskan dendam sektenya sebelum meninggal, tidak ada lagi menyisakan penyesalan. Benarkah tidak ada lagi penyesalan? Lin Tian rasanya ingin tertawa karena merasa bodoh. Siapa yang coba dia bohongi? Begitu banyak penyesalan dalam hidupnya yang tidak bisa dia perbaiki, tetapi sekarang menyesalinya pun sudah percuma. Semua sudah terlambat, kecuali diriku bisa memutar waktu. Pikiran bodoh macam apa lagi yang kumiliki? Sekarang Lin Tian merasa berada dalam kegelapan, rasa sakit seluruh tubuhnya juga perlahan-lahan menghilang, menandakan dirinya mulai menuju ke alam baka. Guru, ayah, ibu, aku datang. Ketika Lin Tian mulai memilih untuk pasrah dan merelakan semuanya, tiba-tiba sebuah cahaya biru terang muncul di hadapannya. Oh, inikah pintu menuju alam baka? Belum sempat Lin Tian berpikir lebih jauh, cahaya biru terang itu semakin besar dan mendekatinya. Lin Tian ingin mengamati cahaya itu lebih jauh, tetapi ketika cahaya biru itu mengenai tubuhnya, cahaya itu seolah masuk ke dalam dirinya. Tubuh Lin Tian kemudian memancarkan cahaya biru terang, sebelum pandangnya kembali menjadi gelap, tetapi kali ini seluruh tubuhnya kembali merasakan kesakitan meskipun tidak separah sebelumnya. Aduh, apa yang terjadi? Lin Tian berusaha berontak dari rasa sakit yang dia rasakan, bukankah seharusnya dia sudah mati? Mengapa dia masih merasakan sakit seperti ini? Ketika Lin Tian meronta lebih jauh, dia tersadar bisa membuka matanya dan menemukan dirinya sedang terbaring sambil menatap langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Aku belum mati. Lin Tian tidak bisa percaya. Dia berusaha mengubah posisinya menjadi duduk, tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit dan sulit untuk digerakkan. Lin Tian yakin dirinya telah tewas dan tempat ini juga terasa asing baginya. Mungkinkah alam baka berbeda dengan yang selama ini dikatakan dalam buku-buku catatan, pikir Lin Tian. Scorpio, teriak seseorang dari kejauhan yang langsung saja memecah lamunan Lin Tian. Scorpio, siapa itu? Sebelum Lin Tian sempat berpikir lebih jauh, terlebih dahulu dia dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita berpakaian aneh berbeda dengan apa yang dilihat Lin Tian sehari-hari. Lin Tian bangun dalam posisi duduk, dia sama terkejutnya ketika melihat pakaian yang membalut tubuhnya. Hal yang pertama Lin Tian lakukan adalah menutupinya dengan kedua tangan dan merasa kalau sedang tidak memakai pakaian. Kau baik-baik saja bukan? Tanya wanita itu dengan perasaan gusar dan penuh kewaspadaan. Kedua tangannya menggenggam sebuah benda pendek berwarna hitam yang sama sekali tidak Lin Tian kenali. Kau baik-baik saja bukan? Kembali wanita itu bertanya karena tidak mendapatkan jawaban dari Lin Tian yang kebingungan. Lin Tian memegangi kepalanya yang mulai terasa sakit sekali dan rasanya ingin pecah. Wanita itu buru-buru mendekati Lin Tian yang tampak kesakitan tersebut. Dengan berjalan menyamping, wanita itu segera duduk di samping Lin Tian dan memegang bahunya. Kau baik-baik saja bukan? Wanita itu kembali melontarkan pertanyaan yang sama secara berulang-ulang. Lin Tian tidak mengerti mengapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kepalanya terlalu sakit sampai sulit mengeluarkan kata-kata. Apa kepalamu terluka? Wanita dengan rambut yang terkuncir satu itu tampak cemas. Dia memegangi bahu Lin Tian tanpa melepaskan benda pendek yang terus digenggamnya itu. Kau siapa? Mengapa kau tidak memakai pakaian? Setelah berhasil menguasai pikiran akhirnya Lin Tian bertanya, tetapi kepalanya masih terasa sangat sakit sehingga tidak banyak kata yang mampu dia ucapkan. Sementara itu, wanita dengan paras cantik dan kulit seputih susu itu mengerutkan keningnya, tidak tahu harus menjawab apa. Menyingkir dariku, wanita jalang. Kau tidak pantas menyentuhku, aku bukanlah pria yang menyukai wanita seperti dirimu. Kau wanita kotor, menyingkirkan dariku. Seketika pipi wanita itu memerah, perasaannya terasa ingin meledak, hatinya ikut terbakar bercampur emosi. Dirinya yang berasal dari keluarga baik-baik harus disebut dengan jalang, sebutan untuk wanita yang suka mengganggu pria hidung belang di tempat hiburan malam. Ingin sekali dia menamparkan pipi Lin Tian, tetapi sebelum tangannya bisa bertindak terlebih dahulu dia harus dihadapkan dengan situasi yang sulit baginya untuk menghindar. Suara senapan yang dilepaskan terdengar begitu menyeramkan, mengusik telinganya yang langsung mengambil tindakan. Tubuhnya segera berada dalam posisi siap.
Dia mengesampingkan dahulu kata-kata Lin Tian yang sangat tidak sopan itu. Sekarang ada hal yang harus didahulukan dibandingkan memberi pelajaran bagi Lin Tian. Hei, cepat bangun. Gunakan itu. Tentu kau tahu cara menggunakannya bukan? Perintah wanita itu, sambil melemparkan sebuah benda berukuran pendek seperti yang dimilikinya. Lin Tian tak bergeming, pandangannya kini terarah pada wanita itu dan bukan benda yang dilemparnya tersebut. Lin Tian memperhatikan wanita itu dari atas sampai bawah dan tidak mengingat siapa nama dari wanita itu. Kau masih saja diam. Cepat ambil senjata itu. Saat ini kita terkepung oleh musuh. Ambil senjata itu dan segeralah menembak. Perintah wanita itu cepat. Lin Tian merasa kepalanya semakin sakita, pikirannya terus dipacu untuk mengingat semua yang ada di sekitarnya. Dimulai dari sosok Wania yang berdiri di hadapannya sampai tempat dirinya berada sekarang. Tempat ini tampak seperti sebuah gedung, tetapi berbeda dengan gedung yang pernah dirinya datangi. Di gedung ini memiliki benda yang dapat memancarkan cahaya, tetapi bentuknya sangat berbeda dengan yang Lin Tian ketahui. Bukan hanya itu saja, gedung ini juga memiliki banyak barang yang saling bertumpukan dan juga dipenuhi debu serta sarang laba-laba. Lin Tian terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya suara yang kerasa memecah keheningan dan menyadarkan Lin Tian dari lamunannya. Suara ledakan itu berasal dari senjata yang digenggam oleh wanita tersebut. Mata Lin Tian terbuka lebar saat senjata itu mengeluarkan asap, yang tidak lama kemudian suara ledakan kembali dan tidak lama setelahnya suara terakan seseorang terdengar dari kejauhan. Lin Tian memperhatikan wanita itu sekali lagi, dia menyadari perubahan ekspresi darinya tampak seperti seseorang yang sedang menghadapi musuh. Lin Tian sangat mengenali ekspresi seperti itu karena dia juga sering memasang raut wajah seperti itu. Seketika perasaan Lin Tian bergejolak, apakah aku terlahir kembali? Hal yang pertama Lin Tian rasakan sekarang adalah, dia merasa hidup kembali sedangkan sebelumnya dirinya sudah tewas di lembah tengkorak iblis. Wanita itu melihat Lin Tian kembali, dia menghela napas panjang, hei. Kenapa kau diam saja? Cepat ambil senjata itu. Kita sudah dikepung. Wanita itu menarik pelatuknya kembali, seketika suara seperti ledakan keras terdengar lagi dan benda hitam di tangannya juga mengeluarkan asap, setiap kali suara ledakan itu muncul. Kini pandangan Lin Tian terpaku pada benda hitam yang ada di hadapannya. Apakah benda hitam itu yang menimbulkan suara ledakan besar?